Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamba Allah, jamaah Balai Baitul Tajuddin yang dimuliakan oleh Allah, dan semoga ayahanda kita Bapak Tajuddin semakin Allah berikan kesehatan yang baik, umur yang berkah, sehingga bisa tetap bersama kita saling berdakwah, ya, saling berbagi ilmu dan amal. Pada malam ini kita lanjutkan masih bab yakin dan tawakal dalam kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin ini. Kita akan menyebutkan hadis yang terakhir dari bab ini. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulul jannata aqwamun, ya, masuk surga, akan memasuki jannah suatu kaum, ya, afidatuhum mislu afidatut tayr. Hati mereka, hati kaum yang masuk surga ini, yang masuk ke dalam jannah ini, hati mereka seperti hati burung. Nah, ini hamba Allah, hadis ini banyak perbincangan di kalangan ulama membahas apa maksud hati mereka seperti hati burung. Ya. Tetapi secara umum, ya, mereka cenderung berpendapat hati burung itu maksudnya hati yang lembut, ya. Hati yang lembut. Lawannya hati yang keras. Nah, kemudian para ahli tafsir menghubungkan dengan surat Al-Baqarah ayat 74 yang bunyinya, summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah aw asyaddu qaswah. Kemudian hati kamu semuanya, kata Allah, ya, menjadi keras, dan kerasnya itu seperti batu, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Hadis ini, ayat ini kaitannya dengan orang-orang Yahudi dan juga dengan orang-orang kafir Quraisy serta orang-orang kafir secara umum, atau juga orang Islam yang hatinya itu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Jadi ada hati seperti hati burung dan ada hati seperti hati batu, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Apa batu paling keras? Yuk sholat. Apa batu yang paling keras? Intan. Kayaknya intan yang batu yang paling keras. Ya, intan itu batu yang paling keras. Berarti ada hati manusia lebih keras daripada batu. Hati seperti ini mahal harganya, diambil buat batu cincin. Ya. Nah ini, sebelum saya jelaskan, kita bahas beberapa hadis Nabi kaitannya dengan hati ini. Hadis yang terkenal dengan hati ini kan tentang, kata Nabi, inna fil jasadi mudghah.
Sesungguhnya di dalam badan manusia, di dalam jasad manusia itu ada segumpal darah daging, segumpal daging. Faidah salahal jasadu kulluhu. Apabila daging itu saleh, salahal jasadu kulluhu, maka baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasadat, apabila daging itu fasad itu apa? Buruk. Fasada jasadu kulluhu, maka buruk juga seluruh tubuh. Ala, kata Allah, ingatlah, wahiyal qalb. Hati itu adalah, daging itu adalah hati. Jadi ada hati burung, ada hati batu, kemudian ternyata mempengaruhi badan dan jiwa kita. Maksud di sini adalah jiwa kita. Nah, hamba Allah, kita nggak mungkin kan menjelaskan pendek tanpa mengetahui panjang, menjelaskan hitam tanpa mengetahui putih, menjelaskan hati burung. Kita susah menjelaskan hati yang lembut seperti burung jika kita tidak menjelaskan hati yang hitam. Para ulama mengatakan bahwa hati menjadi keras, bukan hitam, jadi hati yang keras ya. Jadi kita tidak bisa susah menjelaskan hati yang lembut jika kita tidak menjelaskan hati yang keras. Jadi para ulama mengatakan hati menjadi keras karena maksiat. Makanya kerasnya hati seseorang itu juga berbeda-beda tergantung jumlah maksiat yang dilakukan. Yang paling keras sekali tadi apa? Aw asyaddu qaswah, lebih keras daripada batu. Fahiya kal hijarah aw asyaddu qaswah. Kemudian hati kamu semuanya menjadi keras, hati mereka menjadi keras, dan kerasnya itu seperti batu, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Jadi yang paling keras, lebih keras daripada batu. Kenapa? Jumlah maksiatnya luar biasa. Mungkin orang-orang seperti ini ya, kayak Said Fir'aun itu, atau sejenisnya, yang hatinya keras sekali. Ada mungkin orang hatinya keras, mungkin seperti keras apa ini? Atom ini. Ada yang keras seperti keras kayu. Kenapa? Berbeda-beda maksiatnya. Kemudian hati menjadi lembut karena ketaatan kepada Allah. Nah, jadi para ulama mengatakan hati menjadi keras karena maksiat dan hati menjadi lembut karena taat kepada Allah. Apa buktinya? Kita berikan contoh begini. Nah, contohnya ini. Ketika orang sedang berbuat maksiat, contohnya apa? Main batu. Di komplek kan ada main batu. Kalau nggak pukul kuat-kuat membangunkan orang tidur itu nggak puas. Balak limau tu ni. Kadang-kadang bertaruh. Terus kita datang kepada mereka. Siapa yang main batu itu? Kita bilang, Pak, janganlah main batu, haram hukumnya, Pak. Gimana responnya? Gimana responnya? Itina adanya. Pulang tengah dalu. Kenapa pertanyaannya dia marah? Karena hatinya keras. Karena sedang bermaksiat. Ini dinding ini keras kan? Keras. Coba lempar apapun ke dinding ini, masuk enggak ke dalam dinding? Enggak. Hati yang keras ini tamu syahadatnya. Nah, ini tamu nasihat. Apapun nasihat, makanya orang sedang main judi, main batu tadi, enggak mempan nasihat, sia-sia saja. Karena apa? Hatinya sedang keras seperti dinding ini, enggak masuk apapun. Mental. Bagaimana juga caranya? Nah, kita tunggu dia salat. Apa salat misalnya? Ada salat ya kira-kira yang main batu tadi? Ada salat. Salat apa?
Salat Idul Fitri. Seingat saya, sejahat-jahat orang salat Idul Fitri nggak ketinggalan. Kenapa? Karena pakai kain sarung wadimor ya. Gajah duduk, baju baru. Nah, ketika dia selesai salat, coba kita berikan nasihat yang sama seperti ketika tadi sedang main judi. Bagaimana responnya? Sama nggak dengan respon ketika main judi tadi? Beda. Pasti dibilang nyawa lebih. Dia sudah bisa menerima. Kenapa? Karena hatinya sudah mulai lembut. Kenapa lembut? Karena taat pada Allah, sedang beribadah, salat main. Ini konsep ini harus kita pelajari. Pesan-pesan Al-Quran seperti ini harus kita pelajari. Makanya kita menasihati anak. Jangan kita nasihati anak ketika nakal, melawan dia. Kenapa? Hatinya sedang keras. Keras itu mental. Di dinding keras, di batu, mental, nggak masuk. Jadi ketika anak sedang nakal, jangan di situ kita nasihati. Nggak mau nerima, dia melawan. Nanti kita bilang dia anak durhaka. Kapan juga kita nasihati dia? Kita panggil dia, kita suruh makan, bila pusul ngaji, kalau nggak mau ngaji nggak apa-apa, habis makan dan tenang. Dia kasih nasihat, nah kamu jangan berkelahi, nah jangan pukul. Dia sudah siap menerima. Begitu juga kita nasihat istri, jangan ketika dia sedang bermaksiat. Menasihati suami demikian juga. Sebenarnya ini pesan dari Allah, namanya fiqhud dakwah. Kita harus paham kapan seseorang hatinya menjadi keras dan kapan menjadi lembut. Kapan hatinya menjadi hati seperti hati burung. Nah ini. Dah. Jadi dalam hadis ini dikatakan akan masuk surga suatu kaum hati mereka seperti hati burung. Kebanyakan para ulama mengartikan hati seperti burung itu hati yang lembut. Lawannya hati yang keras. Ya. Jadi masalah hati ini hamba Allah mungkin sudah pernah saya jelaskan di sini, saya nggak tahu. Sudah pernah. Hati kita ini, kalbun ini kadang-kadang bisa menjadi keras, kadang-kadang bisa menjadi buta, kadang-kadang bisa menjadi berpenyakit, kadang-kadang bisa menjadi hitam, kadang-kadang bisa menjadi terkunci. Dan perbedaan ini berbeda cara kita menghadapinya. Kalau kita nggak pandai menghadapinya, akan susah berubah. Jadi tadi hati yang lembut. Kemudian ada hati yang keras. Kenapa hati menjadi keras? Karena maksiat. Nah, sekarang bagaimana melembutkan hati yang keras ini? Agar hatinya menjadi hati seperti hati burung. Bagaimana caranya? Tadi sudah kita jelaskan dengan cara taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Tadi hati manusia kata Allah ada yang menjadi keras dan kerasnya itu seperti batu, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Tapi lanjutan ayat itu yang menarik. Bagaimana lanjutan ayat itu? Ya, summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah aw asyaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Apa artinya itu? Allah menggambarkan padahal di antara batu-batu ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya.
Dan ada di antara batu-batu yang terpecah kemudian memancarkan air dari sela-sela batu itu. Dan ada di antara batu itu yang terus jatuh terseret air arus laut, ya, terus jatuh hingga menjadi pasir di lautan. Nah, kita lihat, kita pegang pasir menjadi lembut. Kita pegang pasir menjadi lembut. Padahal pasir itu tadinya apa? Batu yang keras di puncak gunung, di gunung, tapi bisa menjadi selembut pasir di lautan. Karena apa? Karena air. Hati manusia yang keras, bahkan kerasnya itu seperti batu, bisa juga menjadi lembut karena taat kepada Allah. Di antara ayatnya apa? Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innu qulub. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang menenangkan hatinya dengan mengingat Allah. Ala, kata Allah, bidzikrillah tatma'innu qulub. Dengan mengingat Allah hatimu akan tenang. Ya. Jadi ya, ingat ya, kata dalam hadis ini disebutkan bahwa calon penghuni surga hatinya itu hati yang lembut, bukan hati yang keras. Jadi kalau kita mempunyai hati keras, hati-hati. Kalau ingin masuk surga harus kita lembutkan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa ciri hati yang keras? Kalau contoh tadi mental tadi, berarti apa ciri hati yang keras? Tidak menerima nasihat, menolak kebenaran, dan tidak takut berbuat dosa. Nah, jadi ciri hati yang keras adalah tidak menerima kebenaran, tidak takut berbuat dosa. Bahkan ada yang berani bilang, ya, enggak masalah, dosa aku yang tanggung. Pokoknya dosa aku yang tanggung. Meremehkan dosa. Itu hati yang keras. Tapi kemudian ada juga hati yang buta. Hati yang buta. Apa dalilnya? Surat Al-Hajj ayat 46. Allah berfirman, fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tapi sesungguhnya bukan mata mereka yang buta adalah hati yang di dalam dada. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tetapi sesungguhnya bukan mata mereka yang buta adalah hati yang dalam dada. Apa ciri hati yang buta? Ya, apa ciri hati yang buta? Orang yang buta bagaimana? Enggak nampak apa-apa kan, meraba-raba. Gelap, enggak bisa membedakan mana siang, mana malam, mana punya dia, mana punya orang buta, apa yang teraba. Ini kata Allah bukan mata yang buta, tapi hati yang buta. Bagaimana kira-kira orangnya? Nah, orang yang hatinya buta, matanya dulu nampak matanya, tapi hatinya buta. Apa maksudnya? Enggak tahu, enggak bisa membedakan dia mana istri orang sama aja. Mana suami orang, mana suami dia sama aja. Mana punya dia, mana punya orang sama aja. Mana halal, mana haram sama aja. Ngeri orang hatinya buta. Kalau dia jadi pejabat, enggak peduli dia, asalkan ada kesempatan, apakah itu uang rakyat atau uang dia, sama saja. Matanya nampak, bahkan nolnya jelas lagi. Masalahnya yang buta apa? Hati. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya bukan mata mereka yang buta, tapi yang buta hati yang di dalam dada. Terus bagaimana orang ini solusinya? Nah, sekarang sebelum kita membahas solusi orang yang buta hatinya, sekarang kita ingin
Orang yang buta matanya apa solusinya? Dia harus ada penuntun. Minimal yang menuntun siapa? Tongkat. Minimal tongkat. Ada yang menuntun, tapi bukan nuntun minta sedekah. Itu tidak betul juga. Nuntun ke jalan yang benar. Karena orang yang buta nggak tahu mana jalan ke masjid, mana ke pasar, mana nggak tahu. Demikian juga orang yang hatinya buta, dia mesti ada yang menuntun, yang mengingatkan, yang menasihatkan. Kalau yang buta hati itu istri, suami harus jadi tongkat. Kalau yang buta hati si suami, istri harus menjadi tongkat. Cuma masalahnya yang buta hati ini penguasa gimana? Siapa yang menjadi tongkat? Kadang-kadang patah semua tongkat. Nah, ini hati yang buta. Ini bukan saya karang-karang. Surat Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya bukan mata mereka yang buta. Yang buta adalah hati yang di dalam dada. Sudah dua. Tadi apa? Sudah tiga. Yang pertama hati yang lembut, tadi hati buruk. Ini kita bicara hati. Yang kedua hati yang keras. Yang ketiga hati yang buta. Yang keempat hati yang hitam. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis. Kalau tadi ayat, ini hadis. Hadis riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmizi dan lainnya. Nabi bersabda, "Innal mu'mina idza aznaba dzamban kanat nuqtah soda'u fi qalbihi wa idza taba wastaghfara wa naza'a suqila qalbuhu." Apa artinya? Kata Nabi, sesungguhnya seorang mukmin jika melakukan satu dosa maka akan muncul satu titik hitam di hatinya. Satu dosa, satu titik hitam. Cuman setahun berapa kali kita buat dosa? Maka pada udipnya mungkin kalau kita bisa copot hati kita ini, kita cuci di kolam ikan, mati semua ikan. Virus. Itu hati yang hitam. Ini kiasan. Apa maksudnya hati yang hitam? Nah, sekarang coba kita pikirkan. Misalnya saya pakai baju putih ya. Terus tidak saya cuci selama setahun, apa warnanya? Hitam. Oke, nggak bisa hitam setahun, 2 tahun? Hitam. Oh, nggak hitam juga 2 tahun, 3 tahun? Hitam. Nggak juga hitam 3 tahun, 110 tahun? Hitam. Kalau begitu apa maksud hati yang hitam? Yang kata Nabi tadi, innal mu'mina idza atnaba dzamban kanat nuqtasoda'u fi qalbihi. Sesungguhnya seorang mukmin jika melakukan satu dosa maka akan muncul satu titik hitam di hatinya. Lama-lama penuh. Apa maksudnya kalau begitu hati yang hitam dengan perumpamaan baju tadi? Kotor. Ciri orang yang berhati hitam kotor. Hati kotor, tadi ingat hadisnya tadi. Jika hati itu kotor, rusak tadi, maka rusaklah seluruh tubuh. Hatinya kotor, maka otaknya pun kotor. Telinga juga kotor. Ini maaf ya, kalau otaknya kotor, walaupun lihat perempuan pakai cadar semuanya tertutup, masih sur dia. Rumah hidungnya nampak sikit. Kenapa? Otaknya kotor. Tapi kalau otaknya kotor, orang telanjang pun di depan nggak terangsang dia, nggak diperturutkan. Kalau hatinya bersih. Maka bahaya orang hatinya kotor. Kalau dia tidur di rumah orang, pikirannya bagaimana? Congkel celeng ini. Congkel apa? Congkel tabungan. Kalau dia, pokoknya hati-hati dengan orang otaknya kotor. Nah, ada nggak orang seperti ini? Banyak. Terus apa solusinya? Tadi hati yang keras, solusinya tadi lembutkan dengan ketaatan pada Allah. Hati yang buta tadi mesti ada pembimbing. Kalau hati kotor apa solusinya? Ya, tadi kan Nabi menyebutkan innal mu'mina idza adnaba dzamban kanat nuqtasoda'u fi qalbihi. Sesungguhnya seorang mukmin jika melakukan satu dosa maka akan muncul satu titik hitam di hatinya.
Wa idza taba wastaghfara wa naza'a suqila qalbuhu. Nah, itu solusinya. Apa artinya itu? Wa idza taba, apa arti taba? Jika dia bertobat, wastaghfara, beristighfar, wa naza'a, dan mencabut kembali perbuatannya, suqila qalbu, maka hatinya kembali menjadi bersih. Cuman masalahnya kotornya itu terlalu banyak. Gimana membersihkannya? Rasanya nggak cukup hanya dengan tobat-tobat saja. Ya harus itu. Kotaknya kotor. Udah, ada berapa? Pertama tadi hati yang lembut seperti burung. Yang kedua, hati yang keras. Ketiga, hati yang buta. Keempat, hati yang hitam. Yang kelima, hati yang berpenyakit. Apa dalilnya? Ini pasti tahu semua dalilnya. Apa dalilnya? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit. Allah tambahkan penyakit hati tersebut. Apa penyakit hati? Lever. Bukan. Penyakit hati itu maksudnya bukan fisik ya. Ya, penyakit hati apa? Dengki, dendam, apalagi berburuk sangka pada orang. Apalagi, nah ini nih, orang yang punya penyakit hati sama kayak orang sakit. Pernah lihat orang sakit? Kayak mana orang sakit? Demikian juga orang yang hatinya sakit selalu saja gak akan pernah bahagia di dunia ini. Yakinlah, kalau kita punya penyakit hati, gak mimpi bahagia, gak akan pernah bahagia. Walaupun banyak harta, banyak kekuasaan besar, kalau ada penyakit hati kayak orang sakit, gak bahagia. Coba lihat orang sakit, demam, demam, sakit perut, sakit kering, macam-macam. Demikian juga, ini bukan fisiknya sehat, tapi hatinya sakit. Dapat informasi kenapa si fulan dah beli Pajero. Dia beli Pajero itu korupsi, itu dia tuh. Udah bilang orang korupsi. Dia beli rumah baru. Beli rumah. Pokoknya dia setiap hari enggak bisa mendengar kabar baik dari. Fazadahumullahu marada. Allah tambahkan penyakit hati. Enggak bisa dengar lihat orang dapat kesenangan. Itu. Dan orang yang berpenyakit hati enggak akan sembuh dari penyakit fisik. Yakinlah. Ya. Kita kalau punya penyakit hati, penyakit fisik enggak akan sembuh. Anda buang-buang uang saja. Contoh misalnya, katakanlah apa penyakit fisik? Apa misalnya? Enggak, penyakit fisik. Misalnya katakanlah gigi. Masa sakit gigi yang besar sikit lah. Misalnya katakanlah hipertensi, boleh hipertensi tadi, darah tinggi. Oke, dia pergi ke Penang, Penang. Dia berobat, kasih obat, sembuh. Sudah sembuh dari penyakit darah tinggi. Sampai ke Banda Aceh. Dilihat temannya promosi jabatan, marah lagi dia, naik lagi tensinya. Aduh, udah tadi sudah normal, sekarang sudah naik. Kenapa? Karena lihat temannya dapat promosi jabatan, pergi lagi ke Penang. Loh, kok bapak kok naik lagi itu? Itulah entah kenapa naik. Padahal dia tadi apa? Karena dengki sama temannya. Gak akan sembuh, yakinlah gak sembuh. Yang ada habis uang. Apalagi? Sakit perut, asam lambung. Udah berobat jangan ke Penang lagi lah, kemana? Singapura, berobat. Diobati sembuh, pulang ke Aceh. Ya, orang lain jenazahnya dapat hebat lagi. Udah dendam dia, udah dengki dia, dendam lagi. Akibatnya apa? Makan sudah mulai malas lagi, enggak terpikirkan. Bang, makan bang, nanti abang sakit lambung. Enggak ada urusan makan. Kurang ajar dia. Udah dendam dia. Kamu lagi penyakit asam lambungnya. Kapan sembuhnya? Enggak
akan sembuh. Makanya orang yang berpenyakit hati nggak akan sembuh dari penyakit fisik. Yakinlah dengan seyakin-yakinnya. Maka obati dulu penyakit hati. Coba belajar redha dengan saudara kita. Belajar memaafkan kesalahan orang lain. Belajar berbaik sangka sama orang. Insya Allah akhirnya musuh jadi teman. Apalagi teman. Ini aneh. Teman jadi musuh. Apalagi musuh. Melihat orang dengan wajah sangar, orang balas lebih sangar lagi. Coba lihat wajah orang dengan lembut, orang lebih lembut lagi. Padahal Nabi mengajarkan afsus salam, sebarkan salam. Ingat penyakit hati, gak akan sembuh. Gak akan sembuh. Jadi kalau ingin sembuh dari penyakit fisik, obati dulu penyakit hati. Belajar memaafkan kesalahan orang lain. Belajar berbaik sangka pada orang lain. Belajar redha. Insya Allah lama-lama makan pun kita jadi enak. Tidur pun jadi nyenyak. Lama-lama penyakit sembuh. Maka yang berprofesi dokter seharusnya ini dinasihati. Nah, maunya dokter datang pasien, Pak dokter saya sakit apa? Asam lambung. Bapak ada dengki, maunya tanya aku. Ada, sembuhkan dulu dengki. Nah, baru Bapak obati. Kalau enggak saya obati kalau dengki masih ada. Nah, apa solusinya kalau kita punya penyakit hati? Dulu ada lagu Opik. Saya bukan masalah lagunya ya. Bukan masalah lagunya. Jangan saya mana bawa lagu, bukan masalah lagunya. Isi lagu itu apa? Obat hati ada 5 perkara. Betul itu, walaupun obat hati bukan hanya 5, tapi yang dibilang itu betul itu. Nah, ya, yang dibilang dalam syair lagu itu betul, walaupun obat hati bukan hanya 5. Nah, tapi jangan bilang pula obat hati apa solusi kalau orang berpenyakit hati opik, oh salah itu, opiknya. Sudah berapa? Hati yang 5. Yang keenam hati yang terkunci. Nyahna balik. Itu hati yang paling parah. Punya penyakit kanker stadium 4. Apa dalilnya? Kalau tadi dalilnya apa? Al-Baqarah ayat 10 ya. Nah, kalau ini dalilnya surah Al-Baqarah ayat 7. Gimana? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa dan seterusnya. Sudah, coba kita lihat redaksi ayat ini. Ya, khatamallahu ala qulubihim. Allah mengunci hati mereka. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang kunci? Allah, enggak ada urusan kita. Siapa yang kunci? Allah, bukan kita. Ingat, siapa yang kunci, maka yang membukanya orang yang mengunci. Ini apa maksud hati yang kunci? Kalau hati yang keras tadi masih lumayan. Kalau hati yang buta ada pemimpin. Kalau hati yang hitam bisa kita cuci pakai rinso. Tapi kalau sudah terkunci nggak bisa masuk apapun. Sudah terkunci nggak masuk. Orang seperti ini maaf Bapak ya Ibu. Kita ambil mie toa itu kita taruh di telinganya. Azan sekeras-kerasnya makin enak tidur dia. Maka kita lihat orang sudah umur berapa umurnya, sudah 75 tahun, salat enggak, puasa enggak, hidup seperti lebih mulia hewan kadang-kadang. Itu hatinya sudah terkunci. Siapa yang mengunci? Allah. Nah, sekarang solusinya apa? Bukan. Ingat tadi siapa yang kunci? Maka yang membukanya Allah. Kalau begitu apa solusinya? Berdoa kepada Allah. Ya Allah, bukakanlah hati suamiku yang enggak pernah pergi salat Jumat. Ya Allah, bila perlu keras sikit biar didengar sama dia.
Ya Allah, bukakanlah hati istriku yang enggak pernah mau pakai jilbab. Berdoa. Karena yang kunci Allah, yang buka juga Allah. Supaya Allah buka, kita minta pada Allah. Itulah dengan doa. Doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Doa pada Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu hati anakku. Ya Allah, bukakanlah pintu hati ayahku. Dia berdoa pada Allah. Karena kalau sudah dikunci, enggak mempan manusia. Nasihat apapun enggak diterima. Mungkin kalau kita suruh salat, ya kita tanya, pilih salat apa pilih mati? Pilih mati katanya. Maka kalau sudah hati terkunci, itu sudah parah. Ingat, siapa yang mengunci Allah, maka yang membukakan juga Allah. Itu hamba Allah. Jadi ada hati yang lembut seperti hati burung. Nah, inilah hati penghuni surga. Jadi 1 berbanding 6. 1 hati pemilik ahlul jannah, 6 pemilik ahlun nar. 1 tadi hati pemilik ahlul jannah apa? Dalam ayat hadis ini dikatakan apa? Hatinya seperti hati burung, hati yang lembut. Hati penghuni surga ada berapa? Hati yang keras, hati yang buta, hati yang sakit, hati yang hitam, hati yang terkunci. 5 hati penduduk neraka, 1 hati penduduk surga. Terus kita bagaimana? Kalau ada 5 tadi, cepat-cepat atasi. Cepat-cepat atasi. Silakan yang mau bertanya. Ini bab ini sudah dianggap selesai. Oh, ya. Penyakit hati susah dideteksi. Kalau penyakit fisik yang kita dapat tanda-tandanya, kalau berpotensi kita sering pusing atau punah-punah, gula darah mungkin sering lemas. Tapi kalau penyakit hati yang Ustaz sebutkan tadi, asa iri dengki tadi, saya rasa masing-masing kita merasa kita nak punya penyakit itu. Yang penting sebenarnya tanda-tandanya itu apa, sehingga kita bisa menyadari bahwa kita pernah ada penyakit itu, sehingga kita bisa minta jalan keluar sama Allah. Demikian Ustaz. Ya, betul bagus. Saya juga pernah membaca pertanyaan itu pada sebuah, entah di mana saya baca. Jadi kesimpulannya, jawaban dari apa yang tertulis di situ, kita semua punya penyakit hati itu. Cuman kadarnya yang berbeda-beda. Kita semua punya. Cuman ada yang sedikit saja ya. Ada yang parah. Kayak penyakit fisik, mungkin penyakitnya mungkin hanya gatal-gatal, tapi kan sakit. Ada yang memang penyakit parah. Kita ada. Jangan kita bilang enggak bisa kita katakan kita suci dari penyakit hati. Ada. Kenapa pertanyaannya ada? Ingat, dalam tubuh kita ada jin, namanya apa? Inilah yang membelit hati kita. Yang kadang-kadang kita enggak bisa. Ada jin dalam tubuh kita. Kata Nabi, "Ma minkum min ahadin illa wukila bihi qarinuhu minasyaitan." Dalam doa dikatakan qarinuhu minal jin. Inilah alladzi waswisu fi sudur. Makanya kenapa kita selalu berdoa ihdinas siratal ada. Tetapi jangan kita layani. Makanya saya sering ungkapkan hadis ini. Kenapa Allah mengatakan, berfirman kepada malaikat pencatat, "Idza arada abdi ayya'mala sayyi'atan fala taktubuha hatta ya'malaha." Jika hambaku berniat berbuat jahat, jangan kamu catat dulu hingga dia mengamalkannya. Kenapa? Karena bisa jadi tadi bisikan dari setan. Ada di antara kita. Tapi bagaimana kita jangan melayani. Contoh gini, ketika mendengar mungkin ya ada orang menyakiti keluarga kita langsung awas aku balas. Itu kan penyakit hati sebenarnya, dendam. Tapi jangan astagfirullahaladzim.
Umat dia jelek-jelekkan saya di hadapan orang, nanti aku balas ya, suatu saat. Ada kadang-kadang timbul pada diri kita itu, tapi astagfirullahaladzim. Ya. Ada penyakit hati dalam diri kita. Kita nggak bisa bersih-bersih kali. Cuman bagaimana kita mampu mengatasi. Penyakit fisik juga. Siapa bisa berani mengatakan kita ini di hadis ini nggak ada penyakit fisik satupun? Kita pasti semuanya penyakit. Minimal apa? Kurap mungkin. Kan ada kita periksa. Kan penyakit fisik. Jadi kita juga nggak bisa lepas dari penyakit fisik. Demikian juga kita nggak bisa lepas dari penyakit hati. Cuman bagaimana kita mengontrolnya, ya, mengobatinya. Ya, karena sudah azan, insyaallah kita sambung pada kesempatan yang lain. Aqulu biqouli hadza fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.